Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Hari ini kita masuk ke pertemuan 11 yang akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Pada kali ini, di antara beberapa yang akan kita bahas ialah tujuan pembelajaran, materi, dan latihan soal. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada materi turunan trigonometri ini adalah menentukan turunan fungsi trigonometri dengan definisi turunan yang tepat. Tujuan yang kedua, menentukan turunan fungsi trigonometri di satu titik yang tepat. Kemudian, menyelesaikan masalah kontekstual tentang turunan fungsi trigonometri dengan cermat. Yang pertama kita ingat tentang turunan adalah definisi umum turunan. Kita ketahui bahwa turunan itu dilambangkan dengan f aksen turunan suatu fungsi ataupun turunan suatu fungsi x dilambangkan dengan f aksen x dengan rumus umum limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Apakah rumus umum itu dapat langsung digunakan untuk mengerjakan turunan fungsi trigonometri? Kita ambil contoh untuk fungsi fx sama dengan sin x. Ini adalah fungsi yang sederhana. Nah, coba kita kerjakan dengan menggunakan rumus umum. Jika fx sama dengan sin x, maka fx plus h sama dengan sin x plus h. Sehingga f aksen x ataupun turunan dari x sama turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 sin x plus h min sin x per h. Maka jika h sama dengan 0, kita dapat substitusikan langsung dan diperoleh hasilnya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 sin x plus h min sin x per h sama dengan sin x plus h, kita substitusikan hanya itu 0, maka sin x plus 0 min sin x per 0 sama dengan 0 per 0. Nah, kalau kita cermati bahwasannya bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, maka untuk mengerjakan turunan dari fungsi fx sama dengan sin x, maka kita memerlukan langkah-langkah lain. Contohnya, kita menggunakan rumus selisih sinus. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa persamaan-persamaan fungsi. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah tentang rumus selisih sinus. Bahwasannya sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Ini adalah rumus ataupun persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari turunan dari fungsi fx sama dengan sin x. Nah, satu lagi yang perlu kita ingat tentang persamaan bahwa limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Dengan dua rumus ini kita dapat menyelesaikan turunan dari fx sama dengan sin x. Maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 sin x plus h min sin x per h. Maka jika kita misalkan a sama dengan x plus h dan b sama dengan x, maka untuk sin x plus h min sin x itu kita dapat tuliskan dengan 2 cos setengah x plus h plus x sin setengah
X plus H min X. Karena kita misalkan A sama dengan X plus H, maka A di sini kita dapat ganti dengan X plus H plus X. Karena pada rumusnya itu adalah X plus H. Kemudian sin X, X-nya di sini B sama dengan X. Sehingga B-nya X plus H min X. Maka hasilnya adalah 2 cos setengah 2X itu adalah X plus X 2X plus H, dan sin setengah H diperoleh dari X plus H min X sama dengan H. Nah, ini adalah bentuk penyederhanaannya. Kemudian F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 sin X plus H min sin X per H. Kita bisa masukkan limit H mendekati 0 untuk persamaan yang tadi 2 cos setengah dikali 2X plus H dikali sin setengah H per H sama dengan limit H mendekati 0 2 cos setengah dikali 2X plus H. Di sini limitnya kita keluarkan untuk masing-masing dikali dengan limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Nah, coba kita cermati untuk limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Ini adalah bentuk yang mirip dengan dengan limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Maka untuk limit H mendekati 0 sin setengah H per H sama dengan nilainya adalah 1/2 ataupun setengah. Maka kita dapat sederhanakan. Kita substitusikan H sama dengan 0 menjadi 2 cos setengah 2X plus 0 dikali dengan setengah. Limit H mendekati 0 2 cos setengah dikali 2X plus H, hasilnya adalah yang 2 cos setengah dikali 2X plus 0. Kemudian limit H mendekati 0 sin setengah H per H, hasilnya adalah setengah. Lalu kita sederhanakan menjadi 2 cos X setengah dikali 2X, hasilnya adalah X, dan dikali dengan setengah hasil dari limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Kemudian kita dapat sederhanakan kembali menjadi 2 dikali 1/2 hasilnya 1, sehingga hasilnya adalah cos X. Maka kita dapat simpulkan bahwasannya turunan dari fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasannya untuk mencari turunan fungsi trigonometri kita memerlukan persamaan-persamaan yang sudah kita buktikan sebelumnya. Sebagaimana pada soal ini, kita memerlukan persamaan sin A min sin B, dan kita memerlukan nilai dari limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, teman-teman, untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal ataupun membuktikan rumus, maka teman-teman mahasiswa bisa mencoba untuk mengerjakan turunan dari fx sama dengan cos x dan fx sama dengan tan x. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk 2 latihan soal ini minggu depan kita akan bahas sebelum masuk ke materi selanjutnya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan sahabat-sahabat mahasiswa untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, saya akhiri untuk presentasi ini tentang turunan fungsi trigonometri pada pertemuan 11 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.